contoh seperti ini ya guys, mungkin pasti akan ada pertanyaan kayak gini ya. Kalau coba Mas Adi bisa santet, kalau AA Boylang bisa santet, coba dong santet pesulap merah. Banyak itu pasti akan ada komentar seperti itu ya. Iya pasti. Itu akan banyak. Pesulap hitam dan pesulap merah. Tapi kok kayaknya sering. Iya Itu kenapa? Nah, kenapa? Ini yang seru nih. Kamu kalau main sulap itu yang rapi, sama-sama pesulap ini loh. Ini yang kritik pesulap juga nih. Kalau saya kan dukun. Kalau dinilai sama penonton mah keren-keren, tapi dinilai pesulap merah. Apa itu? Enggak, aku mau tanya. Pernah dapat juara nggak waktu kompetisi? Itu aja deh. Waduh. Selama dia main ini. Aku takut. Ya minimal dapat apa gitu kan, juara 1 kompetisi apa kompetisi kan? sulap gitu. Iya. Emang pernah kamu? Enggak, makanya aku tanya, masa kamu nanya? Aduh, aku kalau ini nggak berani nih. Waduh, nggak ikut kita ini. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat AA Boylang dimanapun kalian berada, pada malam ini kita bertemu dengan, mohon diperkenalkan siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, tasyukuru nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat Syekh Boylang, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul ya. Alhamdulillah berkumpul yang jelas kita ada sedikit banyak, kemarin banyak sekali teman-teman dari praktisi spiritual, ada juga dari klien-klien yang banyak menanyakan beberapa banyak hal. Termasuk hari ini kita akan mengungkap what the meaning is pelet, what the meaning is santet. Apa sih artinya pelet, apa sih artinya santet? Karena banyak banget. Dan tidak lupa dengan saya Adi Kadabra. Iya kan tadi juga. Ya Allah, Adi Kadabra. Dan tentunya dengan biar sendiri dong. Pakar magician. Iya, pakar magician. Pesulap hitam, karena di sini biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita sengaja mengundang pesulap nih. Kalau sesuatu atau kita ada trik-trik, nah pesulap akan tahu nih, akan bongkar. Saya benar dan akan saya bongkar. Tapi kan di sana itu banyak sekali, misal kayak kemarin pesulap hitam sempat bongkar orang yang melakukan penggandaan duit. Betul. Ya kan? Kan di situ banyak oknum-oknum yang hanya menggunakan trik, betul. Nah, disinilah kita akan membedakan mana yang trik dan mana yang magic. Nah, itu. Lanjut dulu pesulap hitam ngobrol. Perkenalkan dulu guys, Halo guys, balik lagi bersama saya pesulap hitam. Ingat yang hitam lebih apa? Lebih manis. Alhamdulillah berkesempatan malam hari ini kita bisa silaturahmi lagi bersama saudara-saudara kita yang dari jauh nih ya, bisa kumpul di sini. Tentunya dengan sedikit tema yang akan kita buka, sempat diucapkan sama Mas Adi bahwasanya tentang pelet dan tentang hal-hal magic lah, yang di luar akal sehat dan di luar logika kita. Nah, kemarin juga banyak teman-teman yang komentar ya, tentunya di sosial media aku, gimana sih cara kerjanya pelet, gimana sih cara kerjanya santet. Jadi banyak juga versinya macam-macam. Tentunya nanti kita akan ulik satu persatu biar kalian paham dan tidak gagal paham seperti apa prosesnya. Enggak buat punya hajat, hostnya dong. Aku ini host, kalian bintang tamuku. Iya, makanya host mau tanya apa, mau ngobrolin apa. Iya, lupa aku ya. Kan begitu. Minum dulu ya. Minum dulu. Karena kita ngobrol santai guys. Ini nggak ada iklan ya? Ini perasaan minumanku tadi loh. Untung nggak ada iklan ya. Jadi acara ini tidak dipersembahkan oleh Le Mineral, tidak disponsori oleh Aqua. Nggak ada sponsor, aman. Oke. Soalnya kalau masuk frame kita sponsor Mas Adi Kadabra. AA Boylang. Oke, menurut Mas Adi Kadabra tentang terkait yang apa yang barusan Mas Adi sampaikan, pelet. Ya. Menurut sudut pandang Mas Adi, pelet itu bekerjanya dan caranya seperti apa? Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu santet, apa itu pelet, apa itu ngepet, itu sebenarnya kita cari sumbernya dulu. Kita harus tahu nih sumber kata pelet, sumber kata santet, sumber kata ngepet. Itu dari mana?
Sebenarnya itu adalah ilmu Jawa kuno. Itu bersumber dari salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah, yaitu Wonosobo. Di sana itu banyak tokoh-tokoh atau orang-orang yang memang pada saat itu masih menganut aliran animisme dan dinamisme. Iya. Jadi mereka melakukan sebuah ritual sampai dia melakukan mukso. Mukso itu dia bagaimana mengakhiri hidupnya dengan cara tidak makan, tidak minum. Sampai mengering. Ya. Nah, itulah nanti jadinya jenglot. Jenglotnya nanti arahnya kemana? Sini lah. Enggak. Sini. Ya, nah, di situ ada salah satu ritual di mana mereka akan bersekutu atau bekerja sama dengan jin. Wow. Nah, caranya mereka bagaimana? Mereka berbahagia sebahagia-bahagianya, menghalalkan berzinahan, menghalalkan minuman, menghalalkan makanan, sampai sekenyang-kenyangnya berzina, sampai sekenyang-kenyangnya makan, sampai sekenyang-kenyangnya mabuk, sehingga mereka lupa. Saat mereka sudah lupa dengan dunia karena mabuk, karena syahwatnya udah kenyang, karena perutnya udah kenyang, mereka itu lupa dengan dunia. Nah, saat itu mereka lah bersekutu dengan jin. Lalu jin ini akan kita gunakan untuk apa? Apabila jin ini kita gunakan untuk mencuri uang atau harta seseorang, itu namanya ngepet. Oh, ngepet. Ya, apabila jin ini kita gunakan untuk menyakiti seseorang, namanya santet. Apabila jin ini kita gunakan untuk membuat orang lain terkesima jatuh cinta kepada kita, itu namanya pelet. Jadi hakikatnya semua itu menggunakan beberapa faktor. Salah satunya kalau mereka yang menggunakan sesuatu yang di luar syariat, itu bersekutu dengan jin. Itu versi dari Mas Adi Kadabra. Cuman ada cumannya. Ada cumannya belum beres. Bahwasanya memang ada beberapa keilmuan yang memang bisa digunakan untuk membuat orang jadi welas asih sama kita. Masya Allah. Salah satunya mungkin kita bisa menggunakan Asmaul Husna. Masya Allah. Dan lain sebagainya banyak. Karena kembali lagi tidak ada sebuah keilmuan yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Karena hakikatnya Al-Quran itu hudalinas. Lanjutlah. Petunjuk. Jadi apapun ada petunjuknya nih. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah ya Allah. Silahkan Allah. Enggak, ini kan bintang tamu belum iya. Untuk pendapat pesulap hitam sendiri seperti apa, mohon penjelasannya. Itu kan tadi menurut Mas Adi Kadabra. Itu sebenarnya udah jauh semua ya tentang ilmu pelet. Ada juga yang trik kan gitu ya. Silakan. Kalau pelet itu susah dijelasin ya kalau untuk triknya, karena harus praktekin. Nah, ini aja yang kita harus bedal yang tadi Mas Adi sempat tanyakan tentang penggandaan uang atau penarikan uang gaib. Kan banyak banget nih sekarang yang bermunculan. Benar. Seolah-olah dia bisa mengambil uang gaib. Mengandalkan uang. Dan ini maaf aku potong ya. Untuk kalian semua, jangan kalian tertipu dengan oknum di Facebook yang mengatasnamakan AA. Nah, itu banyak tuh mengandalkan uang dan itu bukan AA, guys ya. Itu bukan AA Boylang. Itu bukan AA Boylang, tapi oknum itu adalah mengatasnamakan kita. Terus lanjut. Berarti merasa dirugikan dong. Ya jelas kita dirugikan. Ya itu kita udah upaya laporin juga. Silakan pendapat pesulap. Bahas bahwasanya penggandaan uang, penarikan uang itu susah ditemuin ya. Tapi sekarang banyak juga bermunculan seolah-olah dia itu bisa menarik uang, bisa menggandakan uang. Benar. Serta intinya mengambil uang gaib gitu kan. Pertanyaannya, emang di alam gaib ada bank atau enggak sih? Iya, uang Soekarno emang. Iya, ada. Jadi itu hanya oknum-oknum yang gimana caranya memanfaatkan sebuah keadaan dan situasi, apalagi orang-orang yang sedang terdesak ekonominya tuh banyak larinya ke situ. Gimana caranya mendapatkan uang dengan mudah. Zaman sekarang nggak bisa bro dapat uang dengan mudah kalau tanpa kerja keras. Jadi kalau mau dapat duit harus kerja keras kan? Benar. Nanti saya akan praktekkan tekniknya seperti apa. Oknum-oknum ini bekerja dengan cara menggandakan uang atau penarikan uang gaib. Lagian sebenarnya kalau buat kita umat muslim yang aku bilang tadi, Al-Quran itu hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk. Kalau kita mau belajar dari syariat itu ada. Bagaimana caranya biar kita dilimpahkan rezeki yang berkah barokah, ya kan, yang banyak. Salah satunya ini di bulan Rajab. Harusnya di hari Jumat
terakhir di bulan Rajab itu kemarin itu kita banyak-banyak kan berzikir, terutama di antara khutbah ke-1 dan khutbah kedua dengan cara membaca Ahmad ya Rasulullah, Muhammad ya Rasulullah. Itu insya Allah kita akan dipermudah dalam mencari rezeki dari tanah akan keluar, rezeki dari langit akan turun, cacing gitu keluar ya. Kan kalau dijual jadi rezeki betul. ya kan keluar sendiri, kita nongkrong gitu. Pastinya yang penting banyak ya. Oke guys, bentar dulu. Ini di sini sebagai host ya sekarang. Ya kalian bintang tamuku. Oke. Kalian kan enak ya. Kalian nanya kan doang ya. Iya, terus ada pertanyaan lagi. Tolong ini dari sudut pandang pesulap. Iya, oke. Menurut pandangan pesulap, sebenarnya santet yang asli itu ada atau tidak ada? Menurut pandangan pesulap. Oke, untuk saat ini ya. Oke. Sebenarnya ada, tapi banyak juga yang mengaku-ngaku bisa tuh banyak. Tapi pesulap kita meyakini ada. Ada kan, Rasulullah pernah disantet. Oke. Pernah disantet. Iya, ini kan aku bertanya. Ya, aku menjawab, Pak. Mewakili penontonku. Ya kan? Jangan bisa jangan Mas. Iya ya. Jadi terus jelasin, lanjut. Ada, tapi sekarang banyak juga oknum-oknum yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi seolah-olah dia bisa santet. Nah, biasanya oknum-oknum tersebut itu menggunakan sebenarnya bukan santet. Banyak juga yang menggunakan racun. Kalau sekarang iya, banyak racun, entah itu taruh di minuman, entah itu taruh makanan. Ada juga yang berupa kayak menyebar melalui udara. Yang nempel ke berarti kayak semacam virus ya, kayak semacam virus. Luka-luka itu banyak kalau sekarang. Jadi sangat sulit ditemui kalau untuk sekarang ya. Ada juga yang medianya yang diserang itu psikisnya. Benar, psikologisnya. Jadi ditaburin apa, jadi kan ketakutan berarti ya. Ketakutan. Awal itu di rumahnya ada yang nanam berapa macam gitu, padahal nanam dia sendiri gitu. Nanti gimana caranya ngambil. Iya. Psikisnya dulu udah diserang mentalnya. Iya, yang dihantam. Kira-kira siapa nih yang jahat sama aku? Nah, dari situ baru muncullah oknum-oknum tersebut. Kayak semacam virus lah. Dia yang buat, dia juga yang buat obatnya gitu. Luar biasa. Jadi guys, pada malam nanti pokoknya aku praktekin, tonton sampai selesai yang penting. Iya, pada malam ini kita udah kedatangan bintang tamu orang-orang hebat, ya kan? Alhamdulillah, menurut pendapat pesulap hitam seperti yang tadi. Terus Mas Adi pun sama menjelaskannya. Tapi agak sedikit kurang aku, Mas Adi. Apa itu? Pertanyaan tadi masalah memelet. Menurut versi Mas Adi, seperti apakah cara kerja pelet tersebut? Nah, jadi gini, yang saya bilang tadi, kita harus cari tahu dulu si maknawiyah dari si pelet tersebut. Iya, maksudnya gini, cara kerja pelet menurut sudut pandang Mas Adi, bahkan Mas Adi pernah melakukannya, lebih bagus bisa menjelaskan gitu kan, seperti apa gitu, biar penonton pun paham gitu. Jadi kita berbicara tentang versi pelet ya. Versi pelet itu ada berbagai macam. Salah satunya ada yang diserang psikisnya. Oh, psikis juga masuk juga ya? Iya. Ada juga menggunakan trik seperti gimana coba? Pura-pura kaya. Itu banyak loh, marak sekarang. Ya kan, ternyata mobil rental. Ternyata dapat rental. Iya, pinjem lagi uangnya. Enggak dibalikin lagi. Itu enggak jadi masalah. Mudah-mudahan orangnya nggak nonton ya. Mudah-mudahan orangnya nggak nonton kan. Itu cara. Aduh. Tapi ada juga yang memang si pelet ini memang bekerja secara naluri. Jadi dari diri seseorang ini bisa memancarkan aura positif. Allah. Ada juga sebenarnya ini ilmu kedokteran. Ada ilmu kedokteran yang namanya susuk. Iya. Susuk itu sebenarnya bersumber dari ilmu kedokteran loh. Contoh yang teringat. Orang lagi program KB. Iya dong. Yang dipasang susuk. Dia kan ada yang ditanam di sini nih. Ada juga yang ditanam di sini. Benar. Tapi kok bisa nggak hamil? Hubungannya apa? Orang dipasang jarum kecil di sini susuk kok nggak hamil? Nggak hamil. Iya. Berarti ada saraf-saraf alteri tersendiri yang membuat menunda sehingga tidak hamil. Intinya. Dan juga ini seperti titik akupuntur kalau dalam kesehatan. Benar. Apabila ditusukkan di bagian tertentu, aliran darah akan mengalir dengan baik sehingga akan cerah, yang sakit jadi sehat. Hal layaknya juga itu,
Orang pasang susuk misalkan di sini atau pasang di sini atau pasang dimanapun whatever ya. Tapi kalau yang masang benar-benar dia tahu, itu akan membuat aura seseorang akan menjadi sangat luar biasa. Memancar ya. Memancar. Luar Tetapi biasa. ingat, innamal a'malu binniyat. Tergantung niat. Dia niatnya untuk apa dulu. Jadi jangan sembarangan pakai media susuk ya. Apalagi yang menamakan susuk gaib, susuk inilah macam-macam lah ya. Banyak loh. Ini oknum susuk juga banyak. Banyak. Ya. Coba pesulap hitam yang pesulap hitam udah analisis gitu. Salah satunya yang oknum tersebut lakukan seperti apa? Ya tanam susul banyak kayak masukin intan ke dalam muka atau padahal itu nggak dimasukin kan? Banyak kan? Kebanyakan nggak dimasukin ya? Nggak dimasukin sebenarnya, tapi bisa lebur dengan sendirinya. Oke. Ada juga ya. Karena nggak segampang. Ini aku masukin nggak segampang itu. Iya, paham aku. Dan aku salah satu pelakunya soalnya kalau pasang susuk yang asli gitu. Betul. Gitu. Jadi kita tahu. Jadi kita tahu gitu. Soalnya kebanyakan sekarang tuh paranormal tuh apa ya? Modalnya nekat. Maaf. Ini ada ya salah satu pasien yang ngadu ke aku juga. Oh, ini mau dipraktekin? Enggak. Ini contoh ini. Padahal aku belum pernah ya, guys. Ya. Terus ada kayak benang. Ditaruh di sini. Ini lihat ya benang ya. Ini benangnya dia bilang bla 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 benang apalah. Gaib lah, benang sakti mandraguna. Itu hilang. Teman-teman banyak yang gaptek ya, paham. Teknologi gagal paham itu yang dinamakan benang kolagen. Benang kolagen itu digunakan di dunia kecantikan, makeover dan lain sebagainya. Itu untuk kecantikan memang auranya bagus. Tapi memang benang itu apabila dikasih cairan tertentu ditempel di mana akan hilang. Akan hilang dengan sendirinya. Masuk. Jadi itu bukan susuk, tapi itu benang kolagen namanya. Luar biasa. Itu penjelasannya. Jadi kalau ada oknum seolah-olah dukun terus dimasukin atau ditaruh benang terus tiba-tiba benangnya hilang masuk bilangnya susuk. Waduh. Wah. Tidak seperti itu Ferguzo. Itu kayaknya tim bedah kayaknya udah ngelaku Mas. Tanpa di bedah bisa iya. Jadi memang ya fakta-fakta yang di lapangan memang banyak hal ya. Di sini bukannya apa-apa. Kita hanya pingin ayolah para oknum-oknum spiritual dan lain sebagainya, silakan rokok dulu Mas. Itu dengan adanya kalian seperti itu, betapa kasihannya atau sangat dirugikannya para spiritual yang benar-benar ingin membantu klien-kliennya. Benar, sepakat. Maaf Mas, oknum-oknum seperti itu tuh cuman ngambil keuntungan pribadi Mas. Contoh seperti ini ya guys, mungkin pasti akan ada pertanyaan kayak gini ya. Kalau coba Mas Adi bisa santet, kalau Abu Hilang bisa santet, coba dong santet sulap merah. Banyak itu pasti akan ada komentar seperti itu ya. Iya pasti itu akan banyak. Jadi saya sedikit menjawab ya. Saya sedikit menjawab. Oke. Biar agak memanas ini ya. Iya, karena banyak banget. Mas Adi kalau bisa santet, coba dong santet sulap merah. Tidak segampang itu Ferguzo. Hai Kisanak. Kan gitu. Saya kalau gini gede Iya. Karena jelasin. Karena gini. Udah. Karena teman-teman. Ayo jelasin. Asal kalian tahu, kita punya pistol. Atau aparatur hukum, aparatur negara yang punya pistol, coba dong tembak, mau nggak? Enggak lah. Dia nggak bakalan berani menembak sembarangan, karena dia tahu ada konsekuensi hukum negara yang akan dia terima apabila dia melakukan sembarangan menembak seseorang. Benar. Halayaknya tokoh spiritual yang asli, kalau suruh nyantet, coba dong santet, nggak segampang itu tiba-tiba disantet, karena ada konsekuensi alam. Benar. Saat kita mau menyantet seorang dikira udah santet terus mati terus tidak ada hukum alam, enak banget. Benar. Gampang banget kalau gitu, santetin aja semua, nggak ada hukum. Kata siapa? Mungkin secara secara negara, secara undang-undang KUHP itu tidak ada orang nyantet terus untuk dibuktikan terus masuk ke penjara, itu nggak ada. Itu hukum manusia, tapi hukum alam itu akan terjadi karena hukum tabur tuai, apapun yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai. Sebab dan akibat ya. Benar. Nyantet juga nggak sembarangan. Asal ini orang nantang sikat, nggak seperti itu. Oke. Jadi kita harus tahu dulu kenapa sih orang ini harus kita santet nih. Ya ternyata orang ini nih dolim dolalah ini ya kan. Udah dolim dolalah ya kan.
Iya, iya, iya. Ini iya. udah sangat-sangat merugikan. Iya, benar. Dan benar. kalau saya sakiti dia secara fisik, kita akan kena. Jadi kita ingatkan dengan kata-kata nggak mempan, kita dengan perbuatan. Luar biasa. Karena badan kita lebih kecil, orang itu lebih Besar, gede. ya. Masa kita perbuatan mau tak jewer, yang ada aku dibanting Benar, KO ya. benar, Aku benar, di-smackdown. Nah, dengan cara inilah Luar biasa. kita tegur. Penjelasannya luar biasa, penonton Iya. menyimak ini. Kita hanya untuk menegur. Benar, Itu benar, aja. benar. Dan nah itu seperti itu guys. Gagasan kedepannya ataupun sepak terjang pesulap hitam tentang oknum-oknum spiritual seperti apa coba? Tolong. Jelasnya kalau emang itu menyimpang dan merugikan, apalagi menggunakan teknik dasar sulap untuk menipu orang, ini saya sikat. Ratakan. Ratakan, guys. Kita. Jadi nggak dikasih ampun lagi ya? Nggak usah. Nggak ada toleransi. Karena untuk apa ya, belajar sulap itu nggak mudah dan nggak gampang gitu. Benar. Harus punya SOP-nya sendiri, Benar. harus tahu kode etika. Tapi kalau disalahgunakan untuk menipu orang gitu kan, wah itu udah pelanggaran itu. Kalau nggak ada umpan sikat, saya sikat nanti. Aduh. Ya, pokoknya Akan kita lawan. enggak dulu. Pokoknya siapapun ya kita akan ratakan ya. Siapapun tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali guys. Luar biasa. Pokoknya jangan menggunakan permainan-permainan sulap untuk menipu seseorang. Nah, Luar biasa. Mungkin Mas Adi sendiri ada gagasan ke depannya seperti apa? kalau gagasan saya sih kalau teman-teman mau apa sih ya, mau terjun di dunia spiritual jangan tanggung-tanggung. Intinya kalau kamu berani jangan tanggung-tanggung, kalau tanggung-tanggung jangan berani-berani. Oke. Karena itu akan membahayakan. Bahasa Bisa Jawa- senjata bahasa makan Jawa. tuan. Bahasa Jawanya apa? Nek wedi aja wani-wani. Iya. Nek Wani aja wani aja wedi-wedi. Oh, aja Gitu. naon-naon. Kayak contoh nih, kenapa kita bisa bersahabat baik bertiga seperti ini? Misalkan saya dukun, beliau ulama, ini pesulap. Ya kan, kita dari 3 genre yang berbeda. Tapi kok kenapa bisa bersatu? Karena beliau konsisten. Sebagai ulama ya ulama, beliau mendirikan betul. pondok pesantren. Adapun dia kalau beliau ada klien dan lain sebagainya, beliau pun tidak keluar dari syariat. Betul. Kan gitu. Betul. Ada syariat yang memang harus dilakukan kan gitu. Nah, layaknya pesulap, kalau ada klien datang ya saya ajarkan seperti ini. Luar Kalau biasa. ingin tahu bagaimana beliau mungkin bisa menggunakan lawa. What the meaning is lawa? Lawa itu law of attraction. Woi. Jadi hanya Takut nggak ngerti penontonku ini. iya, jadi memainkan mindset seseorang. Pengen kaya, caranya gimana? Lah ini teknik lawa, beliau sangat mempelajari dan menguasai kan gitu. Luar Itu kalau mau biasa. belajar sama kan mending ada waktunya, Mas. Ada waktunya Ini yang penting. apa ini? Iya, Ada waktunya, kan? waktu. Ini. Kalau sama pesulap hitam yang penting waktunya pas Waktunya gitu ya. pas, Kalau ini. waktunya nggak pas ya nggak Susah bisa. lah. Iya. Ada waktunya. Yang penting ada waktunya. Karena yang hitam Lebih manis. manis. lebih manis. Luar biasa. Pokoknya nanti akan saya mainkan gimana teknik oknum-oknum menggandakan uang. Cuman masalahnya kan dirimu sama-sama pesulap nih. Pesulap hitam dan pesulap merah. Tapi kok kayaknya sering Sering iya ini itu kenapa? Nah, Kenapa? Ini yang seru nih, seru. Karena Obrolan oke. obrolannya cuma ada di YouTube. Aboy lang ya. Kenapa? Pesulap hitam dan pesulap merah ini seolah-olah kayak selalu berseteru. Benar, coba. Tolong jelasin. Kalian jelaskan coba. Oke, Kita sebenarnya- klarifikasi coba. Pesulap merah tuh kenal aku udah lama, aku juga kenal dia udah lama. Jadi saling tahu sebenarnya. Iya. Sering event bareng juga lah tahun. Atau berapa. cari aman ini takut nih, takut dihajar enggak, sama. ini aku jelasin dulu. Oh, nah, terus kenapa aku mungkin akhir-akhir ini sering kayaknya berseteru? Karena ada beberapa video-video yang kurang Versi cocok. sulapnya di mata pesulap Versi gitu ya. sulapnya ya. Mungkin permainan sulap dia menurut aku sebagai pesulap kurang rapi lah. Kurang oke. Di mata Jadi aku sebagai yang sulap kamu ya. nilai dari sisi sulapnya Iya. dong. Oke. Sulapnya dia kurang rapi. Oke. Banyak lah yang harus diklarifikasi tentang permainannya. Pertama, Pesulap merah. terus ya sok. Ini kamu kalau main sulap itu yang rapi, sama-sama pesulap ini loh. Ini yang kritik pesulap juga nih. Kalau saya kan dukun. Kalau dinilai sama penonton mah keren-keren, tapi dinilai sama pesulap mana lah. Apa itu? Enggak, aku mau tanya. Pernah dapat juara nggak waktu kompetisi? Itu aja deh. Waduh. Waduh. Selama dia main sulap, Waduh, dapat ini. juara kompetisi. Waduh, aku takut. Waduh.
guys, Ya kalau minimal kan, minimal Waduh. dapat apa gitu kan, juara 1 kompetisi apa kompetisi kan? sulap gitu. Iya. Emang pernah kamu? Enggak, makanya aku tanya, masa kamu nanya? Aduh, aku kalau ini aku nggak berani Iya ini kan, udah. Waduh, nggak ikut-ikut kita Iya, ini. harus punya. Waduh, nggak. Aduh, aku mah nggak. Mas Adi mau ikutan nggak? Oh, aku nggak berani kalau Aku nggak ikut-ikutan nggak ini. ikut-ikutan. Masalahnya udah identitas nih. Iya nih. Ini udah harga diri nih. Iya, iya nih. Waduh. Tapi banyak juga sih apa permainan-permainan dia yang dibongkar itu bukan tentang perdukaan tuh banyak, Mas, malah membongkar Membongkar sulapnya sendiri Oh, dibongkar. jadi itu yang jadi alasan kenapa kamu agak ada sedikit kontradiktif lah. Betul, jadi Nah, jadi yang lu bongkar boleh, tapi yang lu bongkar harusnya oknum-oknum dukun, Betul. bukan lu bongkar trik sulap. Maksudnya gitu. betul. Oke, karena ada kode etik yang harus dijaga sesama Betul, pesulap. pesulap itu kode Oke, etik, nggak sembarangan. oke. Ignore, tapi ignore, ini ignore. kebanyakan pesulap lari bongkar sulap tuh karena satu, Mas, Apa itu? nggak laku. Astagfirullahaladzim. Serius, pesulap kalau udah nggak laku, apalagi bersaingnya kalah, yuk. Waduh. Kok perbincangan Kok gini ya? Enggak, fakta. Agak mulai hangat ini. Iya, ini ngeri. Ini udah ngeri-ngeri Karena sedap dia ini. nggak bisa berkompetisi dengan pesulap-pesulap yang lain, akhirnya tenggelam. Nah, karena dia tenggelam, gimana caranya kita jadi apa kasarnya? Jadi hater lah gitu kan. Oh. Padahal itu buat gali lubang kuburan dia sendiri. Waduh, itu bahaya. Waduh. Ini kata-katanya ini jangan udah. menyelamatkan diri sendiri, tapi mengorbankan banyak orang. gitu kan. Wah, Terus jadi orang kata-kata nggak enak. mutiaranya apa tadi? Waduh. Jangan Menyelamatkan. menyelamatkan diri sendiri, tapi mengorbankan banyak orang. Itu banyak profesi-profesi pesulap yang ngerasa gimana gitu karena bongkar-bongkar. Oh iya, aku tahu itu ada pesulap yang pakai kacamata itu yang botak. Siapa namanya? Pesulap yang pakai kacamata Itu yang botak kalau yang nama bongkar-bongkar. internetnya Rinkyu. Rinkyu. Nama aslinya siapa itu? Ayo. Jangan nama asli, jangan ya. Ya Vesrai lah. Pokoknya isi itulah, si R. Iya, itu kan iya, juga bongkar-bongkar. Iya, padahal itu friction. kalau dia aku skillnya bagus, Mas. Skillnya bagus. Skillnya Bagus. Kompetisi juga bagus. Sering juara. 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 Terus dia ya ngebongkarnya itu bukan ngebongkar secara kasar ya gitu, Oke. tanpa apa merugikan sih enggak. Jadi yang dia bongkar ya bener-bener yang permainan-permainan yang udah lama biar update gitu. Oh, gitu. Iya. Itu biar pesulap-pesulap juga bisa update lagi biar permainannya tuh lebih baik lagi. Iya, lebih nggak bagus lagi. melulu yang itu Betul, terus, nggak nggak itu monoton dimainin gitu lah ya. monoton. Biar Itu bagus. biar magician itu Bagus. kayak dicambuk ini loh, kamu trik ini udah basi lo coba berinovasi lah. Ini gitu. permainan anak SD, ganti lagi ke SMA kan gitu. Harus update permainan. Oke. Iya. Kalau itu bagus berarti dong, bagus. Oke. Ya walaupun yang menguntungkan diri dia sendiri. Iya, gitu kan. iya. Ujung-ujungnya Ya itu dia jualan. Jualan, Kan? bismillah. Jangan lupa beli di keranjang kuning kan mudah-mudahan gitu. dapat berkahnya Syekh Boylan. Amin ya Allah. Pokoknya banyak lah dia apapun yang pesulap merah mainkan yang tidak sebenarnya tidak para oknum-oknum dukun mainkan, dia mainkan contohnya dia membawa nama dukun lah. Oke. Banyak itu. Jadi seolah-olah Dukun memainkan ini, padahal Iya, enggak. Padahal enggak. Enggak, padahal dia sendiri. Oke, jadi janganlah seperti Jangan, itu. jangan. Kasihan magician yang baru belajar dengan Betul, trik-trik itu akhirnya iya sih, betul juga sih. Kalau yang kamu bongkar bener-bener itu yang dimainkan sama dukun, oknum, aku acung Support lah. support. Tapi kalau yang bukan nggak pernah dimainkan oleh oknum dukun terus dia beralibi, oh dukun sering main. oh pernah main misalkan ini." yang gini, fishball tau nggak? Fishball Iya. itu tempat ikan ya. Ikan, muncul yang ikan. Kan muncul ikan. sempat aku reaksi juga. Sempet di Jadi stage gini juga. guys, ini oknum dukun ini biasanya munculin ikan apalah gitu kan, Iya. ikan setan atau jin. Ini kosong ya, kita tutup, pas dibuka keluar ikan banyak. Nah, itu kan permainan sulap. Emang ada nggak dukun yang main itu? ada sih. Ini dia Masa sendiri yang dukun main. keluarin ikan? Itu apapun yang dia mainkan, di alibinya tuh ke dukun Mas. Iya, inget. Apapun pokoknya. Itu kan trik sulap banget. sulap. Ada Dan nggak yang dukun main yang itu? memainkan pesulap. Sulap itu dikit-dikit Oh, bawa nama dukun, bawa nama iya, dukun. iya. Sedangkan dukunnya aja nggak mainin itu gitu. Oke. Iya, aku baru paham ini. Apalagi Iya. kemarin ember kan, ngadain duit ya kan. Ada nggak dukun yang ngadain pakai ember? Itu ember buat nandain air itu kan kalau bocor. Ya Allah. Jadi jangan Iya, meresahkan iya. dukun permainanmu. Kalau main sulap aja. Kecuali dukun mainin itu kamu bongkar, aku setuju. Betul. Aku setuju Mas. Benar. Tapi kalau yang nggak ada tidak ada ini tuh aduh, Aduh. gawat itu. Banyak lah. Pokoknya antara 10 lagi videonya satu persatu. Nah, nanti dibongkar di TikToknya pesulap hitam Oh iya, juga ya. tentu dong aku bongkar. Iya. Nah, tunggu loh beneran tunggu, loh. tunggu. Nah, ternyata Ini- ntar cemen juga. Pada follow belum nih?
TikTok pesulap hitam. Iya, pesulap hitam nanti disematkan, tenang aja. Pesulap hitam, yang hitam lebih manis. Kalau Mas Adi TikToknya apa? Hai, aku mau udah banyak nggak usah. Ngapain lu? Udah. Adikadabra. Memang followernya berapa? Udah 1 juta lebih, Wah, nanti dikira sombong 1 nanti. juta lebih. Iya. Masya Allah. TikToknya Adikadabra apa? Berarti mengalahkan TikTok A dong. TikToknya Ada bapaknya itu baru Kalau kalian nggak 300 percaya, lihat TikToknya Adikadabra. Lihat, follow. Baru berapa kan 300? Katanya tadi nggak mau di Bagi-bagi follow. duit, bagi-bagi apa? Itu kalau follower Adikadabra sering Adikadabra bagi-bagi. Tadi di chat Iya. channelnya Adik. Iya, Oke, Kak Ulfa, thank you. Iya. Nggak apa-apa Kak Ulfa. Alfa. Alfa. Ya. Alfa saya selalu ke Alfa. Kedatangan. Ini ada yang nyawer nih ke Alfa. Ya udah. Udah semakin di sini. Tapi kan nggak ngambil kembali duit. Iya, iya. Ya orang yang nanti nonton Bang. Lanjut host gimana? Ah, iya. Lanjut gimana? Oke. Pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Nah, kan ini marak nih. Ya kan masalah khodam. Cek khodam. Ini menurut versi Mas Adi, cek khodam itu seperti apa? Nanti pun dapat pesulap hitam juga. Coba jelasin. Pokoknya kalian kalau mau benar-benar cek khodam yang sesungguhnya, tanggal 6 Februari tayang di Sam Studio. Film Cek Khodam karya Master Limbat. Pokoknya pengen tahu cek khodam yang sebenarnya, 6 Februari di Sam Studio tayang serempak se-Indonesia. Don't miss it. Di situ dijelasin semua, dijabarin semua seperti apa nanti. Nah, Kalau kita kasih tahu sekarang nanti kan Jangan. tanggal 6. Banyak sesuatu hal yang mungkin belum kalian ketahui akan kamu ketahui. Banyak sesuatu hal yang belum kamu pahami akan kamu pahami. Tentang apa sih itu Kalian khodam? penasaran ada orang punya kodam Jurassic Park? Kalian penasaran orang yang kodamnya buaya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Kak. Anak beda guys. Coba Iya. suara ayam contoh kayak gimana? Kokorongo. Kokorongo. Kalau suara kambing, B. suara buaya. Nggak ada. Sayang, maaf ya, aku lagi sibuk. Oh. itu suara buaya. Itu buaya ini. Enggak, suara teleponan kok. Oh iya. Berapa besok sih? Iya, Kalau suara iya. ayam kokoroko. Kalau suara kambing embe. Suara buaya, sayang, I love you. Alah, itu suara buaya itu. Beneran. Pasti ini tuh dusta laki-laki. Dusta. Tenang, nggak ada wanita lain kok selain kamu di hatiku. Buaya itu, suara buaya. Asal kalian tahu. Aduh. Makanya buat kalian para wanita, jangan percaya sama laki-laki lah. Makanya aku aja nggak mau sama laki-laki. Sama, aku aja nggak Iyalah. Makanya aku nggak mau sama laki-laki. Iya, iyalah. Jangan, laki-laki itu sama. Makanya aku nggak mau sama laki-laki. Nggak mau sama laki-laki. Ya iyalah. Iya. Siapa yang mau? Enggak mau lah. Laki-laki itu sama, makanya nggak mau. Sama perempuan boleh ya. Sama cewek DM. Oke. Itu hanya sebatas lewat lah. Iya, lewat. Betul. Ya set. Ini ternyata yang cari. Ini kan. Ini kan orangnya. Nah, menurut pesulap hitam tentang buka aura. Buka aura. Ini kan lagi marak nih. Oke, buka Buka aura. aura. Tentang aura ya. Iya, Biasanya iya. juga mandi aura. Mandi Iya. aura. Mandi aura. Kita berpikir secara logika dulu ya. Iya. Mandi aura. Tanpa mandi aura, orang kalau habis mandi itu akan cerah. Ya, habis mandi. Habis mandi pasti Habis cerah. mandi dong. Apalagi dikasih juga kita mau ini lah. Sama halnya ketika kita cukur rambut, Cukur rambut kita belum cukur nih, ya. Iya. Kayaknya kusem dilihat kaca. Berarti Ntar dulu dong, cantik dulu dong. Iya, lupa kali aku host ini. Oke, silakan. Bintang tamu silakan. Sama kayak orang potong rambut, Orang sebelum potong rambut kelihatannya kusem terus kurang enak dipandang. Setelah potong rambut, Iya. auranya tuh kan beda, akan ngerasa ganteng, merasa tampan gitu, begitu bercermin gitu kan. Iya, aku udah ganteng dari dulu. Tapi Ya, begitu seminggu 2 minggu akan kembali lagi seperti semula. Itu sugesti yang ditanamkan. Oh. Mandi aura. Itu sama mandi aura kalau orang habis mandi pasti. Menurut AA gimana? Menurut Mas, Insang. enggak dulu kan. Coba berarti kan menurut pesulap Menurut aku, hitam ada sugesti yang itu ditanamkan. adalah yang Hanya ditanamkan, sugesti yang ditanamkan. Menurut Adikadabra, ya kan? Coba Kalau seperti saya apa suka penjelasan? menarik sanatnya dulu. Oke.
Awal. Kalian tahu nggak siapa itu aura? Oke. Saya jelaskan dulu. Mandi aura, terus ujung-ujungnya dikasih garam sama air, dikasih minyak campur sama air, terus mandi barbur. Dan ini marak juga, hati-hati kalau untuk yang mandi-mandi kayak gitu banyak juga dicabuli. Mau jelasin dulu nih. Oh iya, lanjut. Aura itu bukan fisik. Lanjut. Kalau pakai air berarti itu mandi fisik, guys. Aura mandinya pakai air. Salah berarti kalau itu. Air itu untuk membersihkan fisik kita. Jelasin biar mereka yang oknum-oknum yang Jadi tidak. kalau memandikan aura itu bukan berarti pakai air disiramin, mau dikasih litling ngakek, mau dikasih minyak, mau dikasih garam, mau dikasih kembang, mau dikasih jembut brokoli. Ya kan? Enggak begitu sistemnya. Iya. Seperti itu. Iya. Karena aura itu merupakan pancaran dari jasad, pancaran dari apa yang ada di dalam kita. Jadi mandinya pun tidak seperti itu. Contoh, orang minum untuk jasad, orang makan untuk jasad. Lalu untuk ruhnya apa? Sedekah, sholat, zikir, dan lain sebagainya. Berarti aku potong ya tentang berarti salah atau benar yang biasa mandi aura pakai air terus pakai kembang itu gimana itu? Salah kaprah berarti ya? Aduh, salah kaprah bener orang lumrah. Bener orang. Alasan sebenarnya yang dibanding itu bukan itunya. Itu kembali lagi berarti modal daripada keberanian ya. Benar daripada ngikut-ngikut. Bagaimana ya itu? Modalnya nekat ya. Nekat itu ya. Kita harus tahu dulu cara memandikan aura yang baik. Betul. Kenapa sih contoh aura kok bisa berubah? Contoh kalau kita lihat makam pasti auranya bikin serem, bikin takut. Kalau kita ke mall kok bikin senang, kita ke apa kok bikin bahagia. Lihat cewek cantik senang. Lihat cewek cantik yang semok yang Gimana sih pesulap? Oh iya itu versi pesulap versi Mas Adi Kadabra. Nah ya makanya itu aura kok bisa berubah. Praktekin. Oh iya. Terus aja nggak usah gini-gini. Gak nanya versi A. Versi A gimana? Allah. Astagfirullah. Ya gitu. Iya. Makanya kita harus tahu banget nih seperti apa. Iya. Harus memahami. Tapi jangan dibilangin lah. Nanti copy paste. Itu dia jangan guys, jangan. Sering banget soalnya. Jadi yang berarti yang selama ini mandi itu jasadnya doang ya? Raganya doang berarti. Iya, raganya doang. Ya, raganya doang. Tapi sukmanya, auranya, bagaimana sih cara memandikannya? Karena jujur Mas, aku sebelum wudhu sama setelah wudhu tuh beda Mas. Sebelum wudhu orang lihat aku kayak kusam. Tapi setelah aku wudhu luar biasa. Nah, kenapa gitu kan? Jadi kenapa? Iya. Cerah banget. Itu ada misteri. Itu ada misteri. Kenapa kok ada yang berbeda saat ada orang yang kelihatan dong? Orang yang rajin wudhu sama orang yang kan gitu. Sama. Rajin wudhu yang enggak gitu. Curang ya. Pinter dia, gerakan Makanya kan beda dong. Sama dong. Perbedaan ada orang yang rajin wudhu sama yang kan gitu. Berarti enggaknya ke penonton. Iya kan? Gitu. Makanya terlihat auranya yang terpancar. Loh itu kan dari air Mas. Nah, itu air yang seperti apa cara mau? Karena ada tata, ada adab yang harus dilakukan. Bahkan di wudhu itu kan ada air yang boleh dilakukan untuk wudhu, ada air yang tidak bisa untuk wudhu, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Apalagi contoh yang sebenarnya air suci tidak mensucikan aja bisa jadi air suci yang mensucikan saja bisa jadi air itu jadi suci tapi tidak mensucikan. Pusing nggak? Enggak. Oh kalau Abu bilang contoh kita pakai wudhu pakai tempat air yang terlalu sedikit, terus kurang kita dari satu menetes, ya itu kan namanya istiqmal, ya kan ini banyak itu banyak. Ya itu rananya beda agama itu. Bentar lagi kan bulan puasa nanti. Itu rananya nanti aja. Lanjut. Oke. Termasuk mandi aura. Berarti itu salah ya. Orang mandiin aura diguyur-guyur ya. Mandi biasa aja itu. Iya benar. Orang habis mandi gitu. Fresh orang habis mandi. Berarti kebanyakan oknum-oknum itu nggak tahu ya? Bukan nggak tahu, nggak ngerti. Nekat doang. Mental nekat. Udah, banyak kan mental nekat. Iya. Nah, makanya kan kalau lebih tepatnya datang langsung ke Syaipoilang. Karena ada syariat-syariat yang memang harus sesuai tuntunan dan tuntutan. Gitu. Iya.
Insyaallah. Tapi gini sebenarnya kan sekarang juga lagi marak-marak banget nih. Ya maaf ya, kita kasihan banget, jujur miris dengan guru-guru saya yang benar-benar ulama, benar-benar orang yang benar soleh, yang alim, pondok-pondok yang benar, banyak dinodai oleh pondok pesantren yang sempat masuk TV, ternyata anak santrinya dicabuli dan sebagainya. Itu kenapa sih kok bisa sampai seperti itu dari sudut pandang AA? Keimanan ya. Karena iblis itu datang di saat ada kesempatan. Dan kedua, iblis itu datang di saat sakaratul maut. Iya. Jadi sebenarnya yang iblis itu ya siapa gitu. Astagfirullah. Ngerti nggak? Gitu. Kata siapa Mas Adi melakukan sekarang main cewek, khomer dan lain sebagainya? Itu bisikan dari setan. Kata siapa? Nah, ya itu Kata itu siapa? Banyak kan orang, karena orang melakukan sesuatu yang negatif lah, entah itu khomer, entah itu cewek, entah itu apa, bilangnya dibisiki setan, dibisiki iblis itu. Iya kan kalimatnya kita menjauhi dari larangannya. Iya, betul. Jangan mendekati larangannya. Betul. Kalau dikedekat ya udah, itu dari kita sendiri. Bukan karena si iblis tadi. Ya enggak ada. Iblis lo kambing hitam kan ya? Ya itu dia. Iblis kamu kasihan, sudah itu difitnahmu ya. Lantas iblis yang kalau bulan Ramadan itu orang pada nggak puasa itu dibisiki setan apa? Katanya setan malah dekat kalau Ramadan. Iya ya. Nah, jadi poinnya dari tadi obrolan-obrolan kita kan sudah nih banyak yang sudah kita bahas tentang santet, tentang pelet, tentang pengadaan uang, tentang pengadaan uang, tentang beberapa yang memang lagi marak yang beredar di media sosial. Mandi aura nih. Ya pokoknya banyak lah. Kesimpulannya buat teman-teman, pandai-pandailah kalian dalam memilih konsultan dalam permasalahan kalian. Kalian akan berkonsultasi dengan siapa? Berkonsultasilah dengan orang-orang yang tepat. Benar. Ya gitu aja. Jangan sampai tersesatkan ya. Pokoknya berkonsultasilah dengan orang-orang yang tepat biar tidak sesat. Tidak sesat. Luar biasa. Ya udah, saya Aboilang, saya Dikadabra, saya Pesulap Hitam. Buah tomat, buah petai, tamat.